Nah, kalau nggak mengucapkan apa yang sebenarnya, namanya maksiatul qalbi dan bikin gundah gulana, mudah pikun, hafalan gampang hilang. Lah, jenengan maksiat napa taat gitu. Lah niku informasinya oleh takwa kita. Sakjane omonganmu iku kaya wong takwa tenan apa etok-etok takwa atine ro. Maksudnya napa niki? Kula panjenengan sedaya, kita semuanya jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya zahir. Zalika wa lalu terjadi peperangan, orang tuanya akan meninggal ayahnya, ibunya hijrah ke Palestina. Miskin lah, nggak ada duit katanya. Pulpen kertas larang, hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Lah muridnya Imam Malik itu orang-orang yang sudah hebat-hebat, wong sugih-sugih dari berbagai daerah di Madinah. Lah Imam Syafi'i ini paling cilik tur kere gitu. Lah semua pada nyatat gitu apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i lek nggak nyatet kan nggak penak. Akhirnya pura-pura nyatet pakai lidah nih, teng tangane gitu. Jadi dia nyatet itu di tangan gitu. Apa mungkin itu loh? Guru juga tahu ini bocah ini piye karepe iki. Nah, karena gurunya juga orang arif, orang yang sangat bijaksana, lalu tidak menegur dengan teguran yang tidak manfaat. Tegurannya itu sangat bijak pula. Ya Muhammad, namanya kan Muhammad. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kan gitu. Ya Muhammad, coba jelaskan apa yang aku sampaikan kepadamu. Itu kan untuk menguji catatan. Ternyata apa? Al-Imam Asy-Syafi'i ini bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik, bahkan apa yang belum dijelaskan pun dia bisa menjelaskan. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, kalau saya mendengarkan atau berhadapan dengan Muhammad ini, dengan Syafi'i ini, menjelaskan apa yang saya tulis, hadis ini, Al-Muwatta ini, seolah-olah saya ada di hadapan Rasulullah. Saking alime Muhammad Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i ini. Saya ingin mengatakan apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kan usia 7 tahun sampai dengan 20 kan berada di Hijaz, gitu, di Mekah, di Madinah. Lah pada usia setelah itu beliau kan hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir. Orang-orang Mesir sudah pada dengar kalau ada anak kecil yang pinter ini. Beritanya dari Imam Malik kan. Nah, orang Mesir itu punya tradisi, Pak. Ada tradisi kalau memberikan madaih itu lek ngelemu wong itu sampai ndukur, nggih kecirit ngarit bahasa Jawanya. Nek ngejelekno sak nemen-nemene juga itu loh. Maka Bapak Ibu kalau pernah ke Mesir itu, orang Mesir itu pekerjaannya kan tengkar mulut, lok-lokan sampai bapak ibu dan lain sebagainya lok-lokno kabeh, gitu. Tapi kalau memberikan sanjungan juga berlebihan. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i ini mendapatkan sanjungan yang luar biasa dari orang-orang Mesir. Ya Imam, ya Imam, ya Imam. Wallahi anta, pokoknya gitulah, pokoknya disanjung habis-habisan. Jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i apa? Aku biasa aja kok sama dengan sampean, gitu kan? Saya mau tanya, Bapak Ibu itu kalau disanjung seneng apa enggak, Bu? Bu, jenengan kalau mendapatkan sanjungan suka apa enggak? Suka kan? Suka lalu mengatakan biasa aja itu namanya maksiatul qalbi. Ngoten lho. Jenengan sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Gitu loh. Oh, sehat nggih? Wah, itu maksiatul qalbi niku. Gitu. Jenengan mendapatkan sanjungan, alhamdulillah jenengan niku awet muda loh nggih. Alhamdulillah pangestunya ya. Gitu loh. Ucapkan yang baik. Oh, aku biasa aja kok. Namanya maksiatul qalbi, mengingkari ati ngono. Nah, Imam Syafi'i mendapatkan sanjungan seperti itu, bukan memberikan ucapan terima kasih yang seperti apa, tapi malah
biasa aja kok, aku biasa aja kok sampai-sampai ini. Nah, dampak dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i merasa gundah gulana, sedih, hafalannya banyak yang hilang. Lalu lapor kepada gurunya Syekh Waki namanya, gitu, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Saya curhat hati kepada Syekh Waki tentang jeleknya hafalan saya. Hafalan saya banyak yang hilang, hatiku sering sedih gundah gulana, nggak pernah bahagia. Lalu Syekh Waki ini yang hanya penjual kemenyan yo, orang biasa ini, tapi hatinya bersih. Lakon maksiatul qalbi sapi'i, kan gitu bahasa kita ya. Nah, ini orang arif, orang yang kasyaf lah bahasanya. Wong biasa ning tajam rasanya, sehingga bisa merasakan orang lain. Kalau ada orang curhat bisa memberikan solusi, tahu, seolah itu tahu, seolah bisa merasakan. Oh, padahal Imam Syafi'i nggak pernah cerita tentang itu, tapi mungkin Syekh Waki udah tahu ya, sudah dengar. Kon disanjung itu ucapkan alhamdulillah, ojo malah, ya apa bahasa kita ya, semacam itu. Namanya maksiatul qalbi. Nah, maksiat itu maksiat qalbi. Jenengan kalau disanjung, Pak, ya nopo? Biasanya loh, orang Jawa kan begitu ya. Biasanya, Pak alhamdulillah jenengan sehat, apa loro-loro. Lah niku maksiatul qalbi. Ucapkan alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan, gitu loh. Nah, kalau nggak mengucapkan apa yang sebenarnya, namanya maksiatul qalbi dan bikin gundah gulana, mudah pikun, hafalan gampang hilang. Lah, jenengan maksiat napa taat gitu. Lah niku informasinya oleh takwa kita. Sakjane omonganmu iku kaya wong takwa tenan apa etok-etok takwa atine ro. Maksudnya napa niki? Kula panjenengan sedaya, kita semuanya jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya zahir. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang zahir-zahir jangan sampai menjebak kita. Yang zahir harus dipimpin oleh takwa. Kalau kula panjenengan sedaya terjebak kepada yang zahir, tidak mempertimbangkan takwa dalam dada, sering ditipu jenengan. Gitu. Karena bisa saja baju takwa itu dipakai oleh penjahat. Datang ke masjid pakai yok nopo ngoten ya. Baju takwa ya nopo to? Ngeten gitu. Yes, pokoknya baju yang menunjukkan ketaatan. Lek nang Indonesia ngeten iki baju takwa. Baju libasut takwa itu baju yang seolah menunjukkan ketaatan. Tapi hati-hati, yang takwa itu bukan baju, yang takwa hati. Lek panjenengan terjebak pada libasut takwa, baju yang, kan ada Quran itu, baju yang seolah menunjukkan orang taat, kan beda. Beda atau enggak? Baju loh. Iku ngono, hati-hati sampean. Ada orang itu yang bajunya koyok-koyok ketaatan neng maksiat enten, gitu. Bisa saja loh. Dadi kiai gawe baju yok napa ngoten lalu napa? Anu santrine kan sakit mawon ya. Lah, sing ngurus apa? Awake dhewe to. Sing ngurus kan awake dhewe. Datang ke masjid nggak pernah tahu. Ya apalah gitu. Gimana lah seolah-olah lalu nyolong, kan bisa jadi. Bisa jadi toh. Nah, kalau kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya zahir, kita akan mudah ditipu. Dan itu nggak perlu melihat orang lain, diri kita. Kalau kula penyesuai berbaju seolah, berpakaian seolah ketaatan, jangan sampai muncul oleh takabur. Dia harus muncul oleh tasyakur, atas dasar pimpinan ketaatan, bukan kemaksiatan. Milih baju sing apik gitu, kendaraan sing apik, ning kudu takwa, ben syukur, ben enak, ben tambah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadid. Ingat, kalau sampai hal-hal yang besar-besar itu tidak kau pimpin oleh takwamu, dia akan menjadi takabur, bukan menjadi syukur. Dan kalau takabur itu kufur, kalau kufur itu menjadi azab. Tapi kalau tasyakur dia akan nikmat, tambah sugih, tambah bahagia. Ning sugih iku ora kok harta lho Pak nggih. Sugih, wah sukses. Yo lek harta pan dibatasi to nggih. Jadi sugih iki yo harta yo ning ojo nemen-nemen. Sakjane awake dhewe perlune pira to? Mobil siji ya wis nggih to. Satu orang duwe mobil loro ribet lho, Pak. Nggih to. Omah loro repot nyapune nggih. Siji ribet to. Asline ora. Nggih to, wong lek ora omahe yo napa kurang marem. Siji iman, loro ilmu, telu nikmat, papat takwa, limo nafsu. Lah nafsu niku enten ngawake dhewe niki teng jasad. Iman, ilmu, nikmat, takwa itu rohani, gitu, berasal dari Allah, isinya rahmah, kasih sayang. Artinya apa? Kalau kula panjenengan selalu mempertimbangkan iman, ilmu, nikmat dan takwa, akan menjadi orang yang selalu kasih sayang. Sulit untuk bertengkar. Itu dari Allah. Terus nafsu itu hidupnya bersama dengan jasad. Selama jasad masih ada, selama nafsu masih ada, gitu gampangan ingat. Selama nafsu masih ada, ditandai dengan adanya nafas, berarti jasad si urip, berarti keinginan masih ada. Tambah tuwek jasad, dorongan nafsu ini tambah nemen. Gitu. Rumusnya ngoten. Nafsu itu semakin tua jasad semakin kuat. Sementara jasad semakin tua tambah legrek gitu. Nah, jenengan kalau nggak dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, takwa, nafsu panjenengan akan ngerusak panjenengan. Nafsu itu apa elek? Loh, nafsu itu tergantung lek dipimpin